Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tambahan yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jody Alfonso Sian dengan NIM 12S24039. Nah, di sini saya membuat judul pada tugas saya yaitu Basic Java Learning Simulator. Nah, di sini pada tugas ini saya mengembangkan sebuah aplikasi sederhana berbasis Java yang bertujuan untuk memahami dan mempraktikkan konsep-konsep dasar pemrograman. Aplikasi yang saya buat mencakup berbagai fitur dasar seperti input atau output, percabangan, perulangan, penggunaan array, pembuatan fungsi atau metode, serta pengolahan data sederhana melalui serangkaian driver, yaitu dari driver 1 hingga driver 10. Saya mempresentasikan berbagai studi kasus yang mempresentasikan penggunaan konsep dasar tersebut secara bertahap. Setiap driver yang saya kerjakan dirancang untuk melatih pemahaman saya terhadap satu atau lebih konsep fundamental dalam pemrograman Java. Note pada tugas ini, dalam pengerjaan tugas ini saya mau juga menambahkan beberapa kelas pendukung apabila diperlukan untuk mempermudah implementasi programnya. Kelas-kelas tersebut saya letakkan pada package yang sesuai seperti basic titik model agar struktur program tersebut terorganisir dengan baik. Di sini di sini pada di sini saya akan menjelaskan kodenya dimulai dari driver yang pertama itu driver 1.java. Nah, di sini saya membuat package basic.driver di mana ini menentukan lokasi file dalam struktur folder. Nah, folder aslinya berada di basic.driver ini. Lalu saya membuat import Java util scanner. Baris ini sangat penting karena ini memanggil alat yang bernama scanner dari pustaka bawaan Java agar kita bisa membaca input dari pengguna. Lalu public class driver 1 ini adalah deklarasi kelas utama di Java. Nama kelas harus sama dengan nama file. Contohnya driver 1.java ini. Maka saya membuatnya driver 1. Lalu public static void main. Nah, eh, ini adalah pintu masuk program. Jadi semua kode yang ada di dalam kurawal ini eh, adalah yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Lalu di sini scanner input new scanner system in. Di sini saya membuat objek baru bernama input yang berfungsi sebagai jembatan antara keyboard, system in, dan program saya. Lalu di sini ada sistem out print. Nah, ini nantinya akan menampilkan teks ke layar tanpa baris baru agar pengguna atau saya bisa mengetik di sebelah teks tersebut. Lalu di sini ada input next uh, next line. Next line. Nah, ini digunakan untuk membaca input teks atau string yang akan digunakan untuk nama karena nama bisa mengandung spasi. Lalu di sini ada input input next in. Nah, di sini digunakan untuk membaca input angka bulat. Contohnya kayak integer. Cocok untuk ya dimana nanti ini cocok untuk umur ini. Lalu di sini ada sistem sistem outprint ln. Nah, dimana ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir ke layar. Ditambah di sini berfungsi untuk menggabungkan teks dengan isi variabel. Lalu di sini ada sistem out print ln. Sistem out print ln umur. Nah, di sini juga digunakan untuk menampilkan hasil ke layar tadi. Lalu di sini ada input titik close.
Nah, ini digunakan untuk menutup aliran data, menutup aliran data scanner dan membebaskan memori komputer setelah tidak lagi digunakan. Istilahnya setelah eh, program tersebut sudah selesai. Lanjut yang ke driver kedua. Nah, di sini saya membuat public class driver 2. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya tadi, di mana eh, ini dideklarasikan eh, sebagai kelas utamanya. Lalu di sini ada sistem. Nah, di sini ada sistem out println, yang dimana halo plus nama plus umur plus plus umur kamu plus umur. Nah, ini disebut juga dengan string concatenation atau penggabungan string. Eh, program penggab program yang menggabungkan teks statis dengan isi variabel dalam satu baris kalimat yang mengalir. Contohnya pada halo. Nah, ini adalah teks pembukanya. Lalu plus nama, ini adalah eh, fungsinya sebagai memanggil isi variabel nama yang di input usernya nanti atau saya. Lalu di sini ada umur kamu. Ini adalah teks penghubung. Dan terakhir adalah umur. Nah, ini digunakan untuk memanggil isi variabel umur. Nah, ini ada input clause. Input clause ini seperti yang tadi pada driver 1, yaitu digunakan untuk menutup aliran data scanner dan membebaskan memori komputer setelah tidak digunakan tadi, seperti yang di driver 1 tadi saya sudah jelaskan. Lalu pada driver 3 ini berbeda dengan sebelumnya, di mana saya menggunakan dua variabel bertipe int atau integer untuk menyimpan angka bulat. Nah, di sini ada int a dan int b. Nah, di sini ada int a dulu. Nah, int a sama dengan input dot next int, yang digunakan untuk mengambil angka pertama dan menyimpannya di variabel a. Lalu int b sama dengan input dot next int. Nah, ini juga digunakan untuk mengambil angka kedua dan menyimpannya di variabel b. Nah, di sini ada bagian yang menarik juga, yaitu pada sistem out println. Nah, di mana di sini ada a plus b. Nah, di mana pada a plus b ini program tersebut menjumlahkan nilai a dan b terlebih dahulu sebelum ditampilkannya nanti. Lalu juga ada di sini sistem out println pengurangan a kurang b. Nah, ini juga pada program ini nantinya digunakan untuk mengurangkan nilai b dari a sebelumnya. Lalu juga di sini ada input clause yang sudah saya jelaskan tadi di driver 2. Selanjutnya di driver 4. Nah, di sini ada perbedaan pada bagian proses dan outputnya nanti, yaitu pada struktur if. If angka persen 2 sama dengan 0. Nah, ini digunakan pada if angka persen 2 sama dengan 0 ini digunakan untuk mengecek apakah sisa bagi angka tersebut dengan 2 adalah 0. Nah, jika iya, maka kode di dalam kurung awal pertama ini dijalankan dan akan mencetak genap. Namun jika hasilnya else, maka kondisi tersebut tidak terpenuhi dan secara otomatis kode di dalam blok else ini
akan dijalankan dan mencetak hasilnya itu ganjil. Lalu selanjutnya pada driver 5. Nah, pada tugas ini program tidak lagi berjalan sekali lalu berhenti, tetapi bisa melakukan tugas yang sama berulang kali secara otomatis. Di sini saya membuat in n sama dengan input dot next in. Nah, variabel n di sini berfungsi sebagai batas akhir. Jadi jika saya memasukkan angka 5 nantinya, maka program akan tahu dia harus menghitung sampai 5. Lalu pada baris for in i sama dengan i ini terdiri dari 3 bagian penting, dimana yang pertama itu inisialisasi, yaitu in i sama dengan 1. Nah, ini digunakan untuk menentukan titik awal. Di sini perulangan dimulai dari angka 1. Lalu i lebih kecil sama dengan n. Nah, jadi selama nilai i ini masih kurang dari atau sama dengan n, maka perulangan akan terus berjalan. Namun jika sudah lebih besar, perulangan akan berhenti. Lalu selanjutnya i plus i plus atau i increment. Nah, ini adalah sebuah iterasi. Artinya nilainya akan ditambah dengan i sebanyak 1 setiap kali satu putaran selesai. Nah, lalu setelah itu akan diakhiri dengan input dot close. Nah, pada driver 6 ini jadi sebelumnya itu satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai. Nah, pada driver 6 ini bisa menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu wadah. Nah, pertama di sini saya mendeklarasikan array sebagai berikut, di mana in r sama dengan new in 5. Nah, baris ini memesan 5 kotak kosong di memori komputer yang khusus untuk menyimpan angka bulat atau in. Ini penting, jadi ini penting di dalam Java. Urutan kotak selalu dimulai dari 0, bukan 1. Jadi jika panjangnya itu 5, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya saya mengisi array dengan perulangan, yaitu for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i increment. Nah, pada bagian ini daripada membuat 5 variabel yang berbeda, jadi saya menggunakan satu perulangan untuk mengisi setiap kotak. Maka saat i sama dengan 0, maka input akan disimpan di R0. Lalu saat i sama dengan 1, maka input akan disimpan di R1. Dan seterusnya sampai i sama dengan 4. Nah, sebagai catatan juga, kode i tambah 1 pada sistem outprint ini hanya digunakan agar tampilan di layar terlihat lebih ramah bagi penggunanya nanti. Selanjutnya ada sistem outprint ln isi array. Nah, pada program ini saya buatkan dari inputan sebelumnya. Setelah itu diakhiri dengan input dot close yang akan digunakan untuk menutup aliran
data scanner dan membebaskan memori komputer setelah tidak lagi digunakan. Lalu sini ada driver 7. Nah, sebelum masuk ke main, saya membuat mesin kecil di bagian atas, yaitu uh, public static in luas, luas persegi in sisi. Nah, ini adalah return type. Return type. Nah, yang artinya setelah mesin ini bekerja, dia akan memberikan hasil berupa angka bulat. Nah, di sini luas persegi yaitu itu adalah nama dari metode tersebut, dan in sisi ini adalah parameternya. Jadi kita anggap saja ini sebagai bahan baku yang harus dimasukkan agar mesin bisa bekerja. Lalu return sisi kali sisi ini adalah kata kunci. Return di sini bertugas mengirimkan hasil perhitungan keluar dari metode tersebut. Nah, di dalam program utama, saya memanggil mesin yang sudah dibuat tadi uh, dengan sistem out println luas plus luas persegi. Nah, di sini yang terjadi yaitu program mengambil nilai yang saya ketik di variabel sisi ini, di variabel sisi. Program mengambil nilai yang saya ketik di variabel sisi ini. Nilai tersebut dilempar ke dalam metode luas persegi. Luas persegi. Nah, metode menghitung sisi kali sisi. Nah, setelah itu hasilnya dikembalikan ke baris println untuk ditampilkan ke layar, hingga akhirnya input close ini juga digunakan sebagai aliran scannernya, dan membebaskan memori komputer setelah tidak digunakan lagi. Nah, di sini driver 8. Pada driver 8 ini saya sedang mengeksplorasikan saya sedang mengeksplorasi manipulasi string. Nah, string di Java bukan sekedar kumpulan huruf, tapi merupakan sebuah objek yang memiliki kekuatan atau metode bawaan untuk mengubah atau memberikan informasi tentang diri sendiri. Pertama, saya mengambil teks dengan menggunakan string text sama dengan input.nextLn .nextLine. Nah, metode nextLine ini digunakan agar program bisa membaca seluruh kalimat yang akan saya ketik, termasuk spasi. Lalu di sini ada text length. Nah, ini adalah fungsi bawaan Java untuk menghitung jumlah karakter dalam string tersebut. Ada juga text to uppercase. Nah, fungsi ini akan mengambil teks yang sudah saya masukkan dan mengubah hurufnya tersebut dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, jadi nanti hasilnya ketika saya mengetik halo bro di inputnya, maka output yang dihasilkan itu nanti huruf kapital dengan kalimatnya halo bro juga, tetapi nanti hurufnya jadi huruf besar. Lalu di nah ini ada input close yang sudah saya jelaskan tadi. Ini gunanya untuk menutup atau membebaskan memori komputer setelah tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya driver 9. Nah, pada bagian ini saya tidak hanya membuat urutan angka, tetapi sudah memulai menggambar pola menggunakan karakter. Di sini ada for in i sama dengan 1, i lebih sama dengan n,
I increment. Nah, di sini ada for in i sama dengan 1. Nah, dan in sama dengan j. For in sama dengan 1 dan in sama dengan j. Nah, di sini ada loop luar dan loop dalam. Jadi loop luarnya itu i dan loop dalamnya itu j. Jadi loop luar i ini digunakan untuk mengatur baris dan loop dalam yaitu j digunakan untuk mengatur kolom. Jadi kunci polanya ada pada kondisi loop dalam. J lebih kecil sama dengan 1. Lebih kecil sama dengan i. Ini artinya jumlah bintang yang dicetak akan selalu mengikuti nomor barisnya. Lalu di sini ada perbedaan pada print dan print ln, di mana sistem outprint bintang digunakan di dalam loop J agar bintang-bintang dicetak berdampingan ke kanan dalam satu baris. Sementara sistem outprint ln digunakan setelah loop J selesai agar kursor pindah ke baris baru sebelum loop I berikutnya dimulai. Lalu terakhir yaitu driver 10. Nah, pada bagian ini saya melakukan teknik kombinasi, yaitu menyatukan perulangan dengan percabangan. Nah, jadi program ini tidak hanya mencetak angka 1 sampai n seperti di driver 5 sebelumnya, tapi dia memeriksa setiap angka yang lewat di dalam perulangan tersebut. Di sini ada for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i increment. Nah, ini adalah mesin perulangan yang menghitung dari 1 hingga batas yang saya tentukan nantinya. Lalu if e persen 2 sama dengan 0. Ini digunakan pada setiap putaran. Jadi jika program bertanya apakah angka 1 saat ini habis dibagi 2, jadi simulasi eksekusinya itu nanti yaitu jika saya memasukkan angka 3, maka inilah yang akan terjadi, yaitu pada putaran i yang pertama dimulai dari angka 1, nantinya i persen 2 sama dengan 0, yang dimana i tersebut akan menjadi angka 1 yang akan dibagi dengan 2, dimana nanti sisanya itu 1, dan hasil yang akan dijalankan yaitu else, maka output yang akan dihasilkan nantinya yaitu 1 atau 1 ganjil. Begitu seterusnya sampai terakhir yaitu angka 3 tadi yang saya masukkan. Nah, selanjutnya ini adalah input close, dimana ini digunakan untuk mengakhiri atau membebaskan memori komputer setelah tidak lagi digunakan. Nah, demikian kode-kode yang saya jelaskan dari driver 1 sampai driver 10. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan kode tersebut pada command promptnya. Nah, yang pertama di sini saya sebelum menjalankannya saya mengcompile terlebih dahulu. Dan memasukkan tesnya untuk yang pertama, soal yang pertama. Nah, di mana di sini diminta untuk masukkan nama, yaitu nama saya yaitu Jody Alfonso Siahaan. Lalu diminta juga untuk memasukkan nomornya yaitu 21. Nah, dapat dilihat output yang dihasilkan juga sama, terlihat pada
dan terlihat mirip dengan yang diminta pada soal. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan teks yang kedua dengan memasukkan compile-nya, yaitu ini. Nah, di sini saya akan memasukkan nama, yaitu Jody. Lalu akan memasukkan umurnya, yaitu 21. Nah, di sini dapat lihat outputnya sama dengan yang diminta pada soal, yaitu halo Jody, umur kamu 21. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program yang ketiga. Nah, di sini saya diminta untuk masukkan angka yang pertama. Di sini saya akan memasukkan angka yang diminta pada soal, yaitu 10. Nah, lalu saya akan memasukkan angka yang kedua, yaitu 5. Nah, di sini dapat terlihat serupa dan atau mirip dengan diminta pada soal, yaitu penjumlahannya 15 dan pengurangannya 5. Selanjutnya pada tugas yang keempat, di sini saya juga diminta untuk menentukan apakah angka ganjil atau genap. Di sini saya akan memasukkan angka yang diminta pada soal, yaitu 5. Maka yang dikeluarkan yaitu ganjil. Output yang dikeluarkan adalah ganjil. Selanjutnya saya akan menjalankan untuk program yang kelima, yaitu saya diminta untuk menampilkan angka dari 1 sampai n. Nah, karena di sini diminta pada soal yaitu angka 5, maka saya akan memasukkan angka 5. Nah, dapat dilihat output yang dikeluarkan juga mirip dengan soal, yaitu angka 1 sampai 5. Selanjutnya juga saya akan mencoba untuk menjalankan program untuk soal yang ke-6, di mana di sini diminta untuk menyimpan 5 angka ke dalam array lalu menampilkannya. Nah, di sini saya memasukkan angka yang pertama, yaitu angka 1, kedua angka 2, ketiga angka 3, keempat angka 4, dan yang kelima adalah angka 5. Nah, di sini output yang diminta pada soal juga mirip dengan output yang saya hasilkan. Selanjutnya saya akan coba menjalankan program yang ketujuh. Nah, di mana di sini diminta untuk menghitung luas persegi menggunakan metode, di mana kita diminta untuk masukkan sisi. Nah, sisi yang diminta itu yaitu 4. Nah, dapat dilihat contoh output yang diminta pada soal itu luasnya sama dengan 16. Nah, output output hasil saya yaitu juga sama dengan output yang diminta pada soal, yaitu luas sama dengan 16. Selanjutnya saya akan menjalankan program yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini saya diminta untuk menampilkan panjang string dan huruf kapital. Nah, jadi pada soal saya diminta untuk memasukkan teksnya, itu Java dasar. Nah, tadi saya bilang jika saya memasukkan huruf kecil, maka akan keluar hasilnya yaitu huruf besar atau huruf kapital. Nah, di sini saya akan memasukkan Java dasar tersebut huruf kecil. Nah, maka output yang hasilnya yaitu hurufnya menjadi huruf kapital dan panjangnya itu 10. Sama juga diminta pada soal, panjangnya 10 dan uppercase atau uppercase nya
Java dasar dari huruf kecil menjadi huruf besar. Java dasar. Selanjutnya saya akan menjalankan program yang ke-9. Nah, di sini saya diminta untuk menampilkan pola segitiga bintang berdasarkan inputnya. Di mana di sini pada soal disuruh untuk memasukkan inputnya, yaitu masukkan jumlah baris 5. Maka di sini saya akan coba untuk memasukkan jumlah barisnya, yaitu 5. Nah, dapat dilihat output yang diminta pada soal yaitu bintang-bintangnya menjadi 5 baris, sama juga output yang saya hasilkan yaitu 5 baris. Nah, yang terakhir saya akan menjalankan program yang ke-10, yaitu program terakhir. Nah, pada program terakhir ini saya diminta untuk menampilkan angka dari 1 sampai n dengan keterangan ganjil atau genap. Nah, di sini saya akan memasukkan angka yang diminta pada soal, yaitu angka 5. Nah, tadi dapat dilihat, jadi tadi sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, dimana jika saya memasukkan angka 3, maka akan dijalan maka I persen 2 sama dengan O ini dimana I tersebut akan digantikan dengan angka 1, yaitu 1 ini, dan dibagi dengan 2, maka sisanya yaitu 1, dimana angka 1 itu yaitu angka ganjil, maka dia akan berubah menjadi menjadi ganjil, yaitu 1 ganjil sampai dengan angka yang ke-5, dimana angka 2 itu genap, angka 3 itu ganjil, dan angka 4 itu genap. Lalu angka 5 itu ganjil. Nah, demikian Pak hasil presentasi tugas tambahan yang Bapak minta untuk saya kerjakan. Inilah hasil-hasil yang sudah saya buat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya mengakhiri, jika saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih Pak.